Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di video perekaman seminar pendidikan profesi guru. Perkenalkan, saya Abioga Rizal Aditama dengan nomor 2422505001. Saya merupakan seorang mahasiswa PPG Prajabatan dari program studi agribisnis ternak yang berasal dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dan angkatan di gelombang 2 tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya memohon izin untuk mempresentasikan hasil seminar pendidikan profesi guru yang telah saya lalui sebelumnya sebagai bentuk refleksi dan juga sebagai bentuk bukti bahwasanya saya sudah melaksanakan serangkaian kegiatan termasuk dari proses belajar dan juga proses praktek dari kegiatan yang ada dalam serangkaian pendidikan profesi guru. Berikut merupakan persembahan dari saya. Nah, pada topik kali ini atau pada seminar kali ini ada 5 pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah terkait identifikasi diri. Yang kedua adalah refleksi pembelajaran yang telah saya lalui. Yang ketiga adalah desain inovasi pembelajaran. Dan yang keempat, rencana tindak lanjut. Serta yang terakhir adalah paradigma baru terkait pendidikan. Oke, kita masuk di bagian identifikasi diri. Yang saya maksud identifikasi diri itu ada 2 hal. Yang pertama adalah visi terkait pendidikan dan juga visi terkait sebagai calon guru. Visi saya terkait pendidikan yaitu mewujudkan proses pendidikan yang inklusif, kolaboratif, dan transformatif guna membentuk generasi pembelajar sepanjang hayat yang tangguh, berdaya saing, dan juga berkarakter Pancasila tentunya. Kemudian berlanjut ke visi calon guru atau visi pribadi saya sendiri untuk menjadi seorang pendidik yang reflektif, berkarakter serta adaptif dalam membimbing peserta didik untuk menjadi pribadi yang lebih kritis, kreatif, serta menjunjung tinggi nilai integritas. Nah, ini ada 3 hal yang berkaitan tentang strategi untuk mencapai visi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama adalah membangun kompetensi. Yang dimaksud membangun kompetensi adalah dengan mengikuti berbagai pelatihan, seminar ataupun kegiatan yang relevan untuk mengembangkan kemampuan pedagogis, pelaksanaan perencanaan, serta evaluasi kegiatan pembelajaran dari seorang calon guru terhadap peserta didiknya. Yang kedua adalah pendekatan kepada peserta didik. Yang dimaksudkan pendekatan adalah dalam membangun iklim kelas yang kondusif, aman, dan juga menghargai keberagaman yang ada di lingkungan peserta didik, serta menjalin komunikasi yang efektif serta empatik dengan peserta didik untuk mendukung kesejahteraan mereka dalam proses belajar. Kemudian adalah kolaborasi. Yang dimaksudkan kolaborasi itu adalah menjalin hubungan baik atau komunikasi baik dengan berbagai pihak yang memiliki peran penting bagi perkembangan peserta didik untuk menciptakan proses pendidikan secara menyeluruh. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian refleksi pengalaman belajar. Jadi setelah kita identifikasi diri kita terkait visi dan juga rencana untuk mencapai visi itu, kita masuk ke bagian refleksi pengalaman belajar. Nah, untuk refleksi pengalaman belajar, itu kita mengalami 2 kali atau 2 semester, di mana di semester 1 ini terdapat ada 7 mata kuliah yang dilalui. Yang pertama ada Filosofi Pendidikan Indonesia. Pada mata kuliah ini kita belajar tentang seluk-beluk sejarah pendidikan Indonesia, mulai dari masa penjajahan hingga berkembang sekarang ini dan nanti terus ke depannya. Di mana nanti kita juga akan dikenalkan dengan profil seorang Ki Hajar Dewantara yang menjadi panutan bagi bidang pendidikan yang ada di Indonesia untuk memegang sebuah prinsip yang digunakan dalam mendidik seorang insan untuk mencapai suatu kebahagiaan dan juga kesejahteraan. Yang kedua adalah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Nah, untuk mata kuliah ini
itu membahas tentang karakteristik peserta didik secara menyeluruh, di mana kita itu belajar tentang berbagai model pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga pendekatan yang beragam. Tentunya dengan menyesuaikan terhadap karakteristik tiap peserta didiknya. Yang ketiga itu adalah PPKS atau Program Pencegahan Kekerasan Seksual, di mana kita itu diajak sebagai seorang guru untuk selalu aktif dan juga kolaboratif dalam memantau dan juga memastikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik kita dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran ataupun berkehidupan sosial. Kemudian ada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1. Tentunya ini untuk berkaitan dengan penyusunan asesmen, kemudian bagaimana kita melakukan evaluasi, refleksi, dan juga menyusun sebuah rencana untuk tindak lanjut kegiatan pembelajaran selanjutnya yang berkaitan dengan sekolah menengah kejuruan di sini. Kemudian berlanjut di mata kuliah Inovasi Kejuruan. Untuk mata kuliah ini memang berfokus kepada berbagai hal yang berkaitan dengan kejuruan, di mana kita belajar untuk berpikir inovatif dan juga kreatif untuk mengembangkan kemampuan kita dalam bidang kejuruan masing-masing. Kemudian ada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pada mata kuliah ini kita diajak untuk belajar bagaimana cara kita untuk menyesuaikan diri terhadap peserta didik dengan berbagai macam latar belakang, kemampuan belajar, kemampuan untuk menangkap informasi, dan juga bagaimana cara kita menyikapi suatu perbedaan itu. Dalam artian kita belajar untuk menyediakan sebuah pembelajaran yang didasarkan dengan kebutuhan peserta didik dari latar belakang masing-masing, termasuk juga dari minat belajar. Kemudian kita beranjak ke semester 2. Untuk mata kuliah yang kita lalui lebih sedikit dibandingkan semester 1, di mana hanya ada 6 mata kuliah. Yang pertama adalah pembelajaran sosial emosional, di mana kita itu dituntut untuk tidak hanya pembelajaran secara fisik saja atau secara dari luar saja, tapi kita harus menilai juga atau menggali aspek emosional peserta didik untuk memastikan bahwasanya mereka memang merasa nyaman dan juga bisa mencapai kesejahteraan sehingga proses pembelajaran yang mereka lalui bisa diterapkan secara optimal. Jika memang mereka bisa diketahui secara kesejahteraannya dengan taraf mempelajari pembelajaran sosial emosional di sini. Kemudian ada mata pelajaran Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 di SMK. Ini merupakan lanjutan dari Prinsip Pengajaran Asesmen 1, di mana lebih dalam kita akan membahas tentang berbagai asesmen yang digunakan, termasuk di dalamnya adalah asesmen untuk uji sertifikasi kompetensi ataupun uji kompetensi keahlian yang memang sangat erat kaitannya dengan untuk mengukur bagaimana kemampuan seorang peserta didik di jenjang SMK. Kemudian ada praktik pembimbing lapangan atau PPL 2, di mana mata kuliah ini memang berfokus untuk praktik tentang ilmu yang sudah kita dapatkan selama perkuliahan dan kita terapkan dalam sebuah pembelajaran nyata yang dihadapkan langsung oleh peserta didik di dalam kelas dalam suatu lingkungan sekolah dengan berbagai keberagaman yang ada. Dan PPL 2 ini merupakan lanjutan dari PPL 1 kemarin, dan pada PPL ini memang kita lebih difokuskan untuk melatih kemampuan manajemen di dalam kelas terutamanya. Berlanjut di proyek kepemimpinan, di mana pada dasarnya untuk mata kuliah ini memang kita diajarkan untuk menguatkan nilai-nilai kepemimpinan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Kemudian kita curahkan dalam mata kuliah ini agar nantinya bisa kita terapkan untuk kemudian membimbing peserta didik dalam mencapai kemampuan mereka masing-masing dan juga mencapai kesejahteraan dalam berkehidupan. Berlanjut di pendidikan kewirausahaan, di mana pada mata kuliah ini memang berfokus utamanya terkait dengan tujuan dari sekolah SMK itu sendiri, di mana yang pertama sekolah SMK itu bertujuan untuk mencetak seorang
wirausahawan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk memastikan bahwasanya tiap peserta didik atau tiap individu itu siap dalam menghadapi dunia industri dan juga memiliki nilai kedisiplinan yang baik untuk mencapai itu. Kemudian juga ada mata kuliah yang sedang kita lalui saat ini, yaitu mata kuliah tentang seminar PPG, di mana seminar merupakan bentuk nyata bahwasanya kita memang sudah melakukan sebuah pelaksanaan kegiatan dari serangkaian kewajiban di PPG dan juga sebagai bentuk refleksi bersama atas keberlangsungan kegiatan yang sudah dilalui dan juga bagaimana cara kita menanggapi dan juga mempelajari mata kuliah yang ada dalam pendidikan profesi guru ini untuk kemudian nantinya ke depannya sebagai calon guru kita terapkan dalam proses pembelajaran yang nyata. Setelah kita merefleksikan beberapa mata kuliah yang memang sudah kita lalui, untuk saat ini saya akan berfokus kepada refleksi mata kuliah pilihan saya, di mana saya berfokus di mata kuliah inovasi kejuruan. Nah, untuk inovasi kejuruan ini, itu ada 4 topik bahasan utama yang memang dilalui. Yang pertama itu adalah topik 1 berisi tentang konsep dasar kreativitas dan inovasi. Topik 2 berisi strategi, metode, dan juga antisipasi resiko dari proses kreativitas dan inovasi. Topik 3 adalah penerapan kreativitas dan inovasi pada pembelajaran kejuruan. Yang keempat adalah evaluasi kreativitas dan inovasi pada pembelajaran kejuruan. Untuk refleksi mata kuliah pilihan ini, saya berfokus pada topik 3, di mana kaitannya adalah tentang penerapan kreativitas dan inovasi pada proses pembelajaran kejuruan. Secara detail, topik ini memang membahas tentang penerapan kreativitas dan inovasi secara menyeluruh, mulai dari proses berpikir atau mungkin merangkum cara berpikirnya, kerangka berpikir, kemudian kita terapkan dalam sebuah proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan nantinya adalah proses perbaikan dan juga untuk penjalanan ke depannya, atau mungkin dalam artian adalah untuk menjalankan proses dari perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, kita masuk lebih dalam terkait pengembangan dari mata kuliah inovasi kejuruan di topik 3 tadi. Untuk yang saya ambil adalah terkait desain inovasi pembelajaran, di mana pada kesempatan kali ini saya mengangkat tema tentang proses pembelajaran di kejuruan yang berbasis pada penggunaan teknologi dengan media pembelajaran interaktif. Dalam hal ini ada 3 macam media yang digunakan, nanti akan kita bahas. Yang pertama itu kita perlu mengetahui tentang kreativitas dan inovasi. Itu merupakan suatu komponen yang wajib dikuasai oleh peserta didik, utamanya di SMK. Karena tentunya inovasi dan juga kreativitas merupakan suatu hal yang relevan dengan tujuan dari penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan, yaitu menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi dunia kerja ataupun untuk mencetak seorang wirausahawan. Nah, penerapan kreativitas dan inovasi pembelajaran dapat dirancang menjadi sebuah substansi kompetensi yang diajarkan kepada peserta didik atau dapat pula dijadikan sebagai alat atau tools pembelajaran yang dirancang sebagai model atau strategi pembelajaran serta media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Nah, kemudian kita masuk di bagian desain inovasi pembelajaran yang kita ambil di sini atau saya ambil di sini, di mana saya memang berfokus dalam hal ini untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi itu sebagai tools atau alat pembelajaran, di mana merupakan sebagai sarana pendukung dan juga penguat dari proses penyampaian materi yang disampaikan oleh guru.
di mana nantinya alat yang digunakan ini atau alat pembelajaran ini ditujukan untuk meningkatkan minat dan motivasi peserta didik, serta dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan juga bermakna. Nah, untuk beberapa cara yang digunakan itu, yang pertama bisa dengan cara menyesuaikan gaya mengajar dengan kebutuhan peserta didik tentunya. Ini berkaitan dengan mata kuliah yang telah dipelajari. Kemudian yang kedua itu adalah manfaatkan kemajuan teknologi yang ada untuk memudahkan kegiatan yang kita laksanakan. Yang ketiga adalah menciptakan pengalaman belajar yang menarik, di mana kita menyajikan sebuah proses untuk belajar secara kreatif dan juga untuk mengajak peserta didik lebih aktif dalam mempelajari hal-hal baru secara bersama-sama. Kemudian dengan cara memberikan tugas yang menantang. Dalam hal ini adalah yang merancang atau membangun pemikiran kritis mereka dalam menyikapi suatu permasalahan. Kemudian adalah bisa dengan cara menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Dalam hal ini adalah desain inovasi pembelajaran yang saya gunakan. Ada tiga model atau tiga media yang digunakan. Yang pertama itu word wall, kemudian Kahoot dan juga Quizzes. Nah, ketiga media ini merupakan media belajar interaktif dan juga berdasarkan atau berbasis permainan, di mana nanti peserta didik diberi kesempatan untuk menganalisa penguatan materi yang disampaikan dari guru dengan cara bermain secara interaktif dan juga memanfaatkan teknologi terkini. Nah, alasan yang mendasari saya untuk menggunakan desain pembelajaran ini dan juga memilih mata kuliah inovasi kejuruan, yang pertama adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran kejuruan yang memang masih minim diterapkan, dalam artian masih lebih sering menggunakan metode konvensional, di mana peserta didik cuma diajak untuk melaksanakan praktik secara umum saja atau secara langsung tanpa adanya sentuhan teknologi di dalamnya. Yang kedua adalah kurangnya fokus dan juga motivasi pembelajaran peserta didik jika menggunakan metode pembelajaran yang konvensional atau yang masih tradisional di sini. Yang ketiga adalah peserta didik cenderung belum terbiasa dengan kegiatan diskusi. Jadi harapannya dengan menggunakan desain inovasi ini, mereka lebih terbiasa untuk melaksanakan proses diskusi dan juga kolaborasi dengan sesama untuk mencapai sebuah kerjasama yang baik dalam menyelesaikan suatu masalah. Kemudian yang keempat adalah minimnya minat dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi media ini karena merupakan media interaktif, harapannya memang peserta didik itu lebih aktif dan juga menimbulkan suatu motivasi dalam diri mereka untuk mencapai proses belajar yang lebih bermakna dan juga relevan bagi mereka tentunya. Oke, setelah kita membahas tentang berbagai alasan kenapa saya mengambil desain inovasi pembelajaran ini, kita masuk di bagian kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, kelebihan yang ditawarkan dari desain inovasi pembelajaran ini, yang pertama, mudah diterapkan karena cenderung menggunakan ponsel atau gawai pribadi masing-masing, di mana memang kebanyakan dari peserta didik sudah memilikinya, karena memang sudah diberikan akses dari orang tua untuk menggunakan teknologi berupa smartphone atau mungkin gawai digital. Yang kedua adalah mampu mengajak keterlibatan aktif peserta didik. Jadi dikarenakan memang pada dasar permainan, mereka cenderung lebih aktif untuk terlibat dalam permainan yang memang digunakan untuk penguatan materi di sini. Yang ketiga itu proses pembelajaran secara tidak langsung itu menjadi lebih hidup karena ada interaksi yang memang terbilang cukup inklusif di dalamnya, di mana mereka itu lebih banyak untuk bertanya atau mungkin menanggapi permasalahan-permasalahan yang disajikan dalam bentuk media interaktif ini. Yang keempat adalah sarana dalam melatih kreativitas dan juga motivasi mereka dalam kegiatan pembelajaran. Nah, selain kelebihan yang ditawarkan, timbul juga atau mungkin bisa
menghasilkan juga suatu kekurangan, dalam artian adalah kendala dalam pelaksanaan desain ini. Yang pertama adalah jika memang adanya kendala teknis yang sering terjadi, dikarenakan ada perbedaan device yang mereka miliki, ada juga kemungkinan trouble teknis yang akan dialami juga nantinya. Kemudian ada waktu pembelajaran yang terbatas, kemudian terlalu bergantung pada koneksi internet, dan juga dapat mendistraksi fokus siswa untuk fokus atau mungkin untuk membahas inti dari pembelajaran tersebut atau penguatannya itu cenderung lebih diabaikan. Mereka hanya fokus ke permainan saja. Namun, meskipun ada kekurangan dan juga kendala yang dihadapi, timbul juga suatu alternatif solusi yang dihasilkan untuk memastikan pembelajaran dapat dilaksanakan secara baik dan juga meminimalisir kendala yang dihadapi. Yang pertama adalah menggunakan media interaktif itu sebagai penguat saja, bukan sebagai metode yang utama. Jadi kita sampaikan dulu metode utamanya, baru nanti kita berikan penguatan menggunakan media interaktif ini agar nanti bisa meningkatkan motivasi mereka dalam pembelajaran. Yang kedua adalah penerapan media dalam bentuk semi offline, dalam artian kita lakukan print out terhadap media yang kita gunakan tadi agar lebih mudah digunakan jika ada kendala koneksi internet di situ. Yang ketiga adalah kita berkolaborasi dengan berbagai pihak, dalam artian untuk antisipasi berbagai kendala yang mungkin dihadapi di lapangan dan memastikan proses pembelajaran berlangsung secara baik. Nah, untuk rencana tindak lanjut yang saya harapkan dari proses desain inovasi yang sudah diterapkan sebelumnya, yang pertama itu adalah melakukan analisa terhadap desain dan proses pembelajaran yang memang perlu diperbaiki. Yang kedua adalah menyesuaikan desain inovasi pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah. Yang ketiga adalah mengembangkan hubungan positif terhadap peserta didik dan juga lingkungan sekolah. Yang keempat, menyampaikan materi pembelajaran yang relevan dengan kondisi peserta didik. Yang kelima, menyusun pendekatan pembelajaran secara inklusif dengan memperhatikan aspek kesiapan dari masing-masing peserta didik di situ. Kemudian penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran secara efektif dan juga melibatkan pengembangan kompetensi pedagogis sebagai seorang guru profesional. Nah, kemudian kita lanjut di bagian paradigma pendidikan baru. Semakin berkembangnya zaman, semakin berubahnya waktu, guru dihadapkan dengan perkembangan dan juga tugas pokok yang memang lebih beragam. Dibandingkan dengan tugas sebelumnya, guru itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam membentuk pendidikan berkualitas dan juga teladan yang baik bagi peserta didik, tidak hanya dalam proses pembelajaran, namun juga dalam berkehidupan, termasuk dalam interaksi sosial di dalamnya. Nah, beberapa peran guru dalam paradigma pendidikan baru yang saya rangkum, yang pertama itu berperan sebagai fasilitator, guru sebagai fasilitator. Yang kedua adalah guru sebagai motivator. Yang ketiga, guru sebagai model. Yang keempat adalah guru sebagai pendukung siswa dalam proses pembelajaran sepanjang hayat. Dan juga pendamping siswa untuk mencapai semua hal yang memang diperlukan untuk kehidupan yang sejahtera. Berikut merupakan artefak pembelajaran yang saya ambil. Saya mengambil dua artefak. Yang pertama itu adalah modul ajar yang saya gunakan dalam menerapkan inovasi pembelajaran yang digunakan di inovasi pembelajaran. Yang saya gunakan adalah untuk penerapan mata pelajaran di elemen dasar-dasar kesehatan ternak. Ini nanti untuk kelas 10 fase E. Dan memang pada mata pelajaran ini difokuskan untuk mengintegrasikan teknologi berkaitan dengan desain yang saya angkat dalam seminar kali ini. Dan untuk produk yang kedua atau artefak yang kedua itu adalah hasil dari diskusi yang mereka lakukan. Ini merupakan sebuah poster yang disusun menggunakan media yang berbasis teknologi juga,
yaitu menggunakan Canva yang memang bisa digunakan untuk melatih kemampuan mereka dalam skill editing atau kemampuan dalam membuat suatu desain yang menarik dalam proses pembelajaran dan juga untuk proses mereka belajar bersama. Kemudian ini adalah dokumentasi keterlaksanaan pembelajaran. Ini ada proses penerapan desain inovasinya. Kita menggunakan Kahoot untuk dokumentasi kali ini. Kemudian ini juga ada peserta didik yang sedang mengerjakan kuis media interaktif itu tadi setelah penyampaian materi utama. Mereka diperkenankan untuk pengerjaan kuis ini secara berkelompok. Jadi mereka dikerjakan secara berkelompok dan nanti untuk peringkat paling tinggi akan ditampilkan di depan dan akan mendapatkan apresiasi tentunya dari guru ataupun dari rekan-rekan semuanya. Ini adalah bukti keberlaksanaan pembelajaran dan ini adalah proses presentasi dari poster yang mereka sampaikan atau mereka susun secara berkelompok. Oke, kita sudah sampai kepada penghujung seminar kali ini. Akhir kata tadi saya memang sudah menyabarkan desain inovasi pembelajaran yang saya gunakan, utamanya dalam menerapkan mata kuliah inovasi kejuruan dengan mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran yang interaktif menggunakan berbagai media. Ada 3 tadi. Yang pertama menggunakan Kahoot, kedua ada word wall, yang ketiga itu ada Quizzes, dan juga menggunakan Canva untuk menyusun sebuah poster dalam mengajak atau memperkenalkan penyakit-penyakit yang terdapat pada ternak agar nanti juga sebagai sumber informasi bersama yang dapat ditelaah bersama dan juga digunakan sebagai media pembelajaran sepanjang hayat. Jadi penggunaan teknologi diharapkan tidak hanya mendapatkan atau membawa dampak yang negatif, namun juga bisa mengembangkan kemampuan personal dari diri masing-masing peserta didik, agar nanti ke depannya mereka bisa menjadi seorang pribadi yang siap untuk menghadapi perubahan zaman ataupun mempersiapkan diri dalam menghadapi jenjang kehidupan selanjutnya dalam dunia kerja yang penuh dengan profesionalitas di dalamnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.